Hai, aku pengen ucapin selamat bagi kalian yang akhirnya bisa ngerakit PC sendiri. Kadang ngerakit PC sendiri itu termasuk sebuah pencapaian kok, karena emang susah dan belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau kalian tuh tipe yang nggak pengen ribet-ribet, susah payah ngerakit PC sendiri, kalian bisa nge-request PC yang udah dalam keadaan udah dirakit gitu. Emang bisa? Bisa dong, apa sih yang cewek-cewek komputer nggak bisa? Anyway, aku Lavary dan di video kali ini aku pengen ngasih beberapa tips dan hal yang perlu dilakuin setelah ngerakit PC. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin kalian buat like video ini, subscribe channel Cewek Cewek Komputer, dan share juga videonya kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Thanks! Jadi ceritanya kalian baru aja kelar rakit PC nih, atau kalian beli PC yang udah dalam keadaan rakit tuh baru aja nyampe. Nah, pertama-tama hal yang perlu kalian lakuin itu kalian harus pastiin tiap komponennya sesuai sama tempatnya dan kabelnya udah terhubung semua. Kalian udah pasti gemes gitu kan, pengen cepat-cepat nyalain PC-nya. Nah, ini juga nih yang sering kejadian karena saking semangatnya mau buru-buru nyalain PC-nya, kalian sampai lupa switch PSU-nya itu belum di-on-in. Padahal kabel powernya udah nyambung ke stop kontak, terus pas kalian pencet power malah nggak nyala PC-nya. Pasti sebel kan? Setelah PC-nya berhasil nyala, sekarang waktunya kita ngehubungin monitor, mouse, dan keyboard. Mouse sama keyboardnya udah terhubung nih, tapi monitornya kenapa nggak nyala ya? Nah, ini juga yang sering kejadian, kamu tuh salah nyolokin port display, baik HDMI ataupun DP. Udah pakai VGA discrete, tapi malah nyolokin portnya itu ke motherboard. Hayo, ngaku siapa juga yang pernah kayak gini. So, mending pastiin dulu sekali lagi kalau kalian pakai VGA discrete dan bukan iGPU, kalian tuh harus colok portnya ke VGA discrete, bukan ke motherboard. Kecuali PC kalian tuh emang cuma pakai iGPU aja, itu baru deh kalian boleh colok ke motherboard. Emang efeknya apa sih kalau pakai discrete VGA tapi coloknya ke motherboard? Ya sebenarnya nggak ada sih, paling cuma nggak lampil aja layarnya. Karena secara default settingan device itu bakal matiin iGPU kalau dipasang discrete VGA. Kalaupun nyala, kalian nggak akan dapet benefit apa-apa dari discrete VGA yang kalian gunain, jadi jatuhnya agak sia-sia aja gitu. Oke, PC udah nyala, monitor, mouse, sama keyboard udah terhubung. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita menginstall sistem operasi atau OS. Karena tanpa OS, PC-nya nggak bakal bisa dibuat apa-apa juga. Umumnya OS itu ada dua, kamu bisa install Windows ataupun Linux, bebas. Kalau kalian rakit PC di Cewek Cewek Komputer, kita udah pasti installin Windows Trial, jadi kalian nanti tinggal masukin lisensinya aja. Enak kan rakit PC di Cewek, gratis biaya rakit, gratis instalasi OS-nya juga, jadi makin nggak repot, nggak rempong. Anyway, tutorial install Windows-nya nggak bakal aku tunjukin di video ini, karena sebelumnya aku udah pernah buat videonya. Kalau kalian pengen tahu, bisa cek di sini. Oh ya, jangan lupa juga buat aktifin XMP-nya, tapi nggak semua motherboard support sih, tergantung sama chipsetnya juga. Kalau kalian rakit di Cewek Cewek Komputer, kalian nggak perlu repot lagi aktifin XMP, karena udah pasti kita aktifin buat kamu. Cara aktifin XMP-nya bisa dilihat di video kita sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah sambungin PC kalian ke internet. Bisa lewat LAN atau Ethernet, bisa pakai Wi-Fi, atau pakai USB tethering dari smartphone kalian. Kalau kalian berencana pakai Wi-Fi tapi motherboard kalian nggak ada fitur Wi-Fi-nya, kalian bisa pakai ini nih. Wireless USB adapter, kalian tinggal colok ke USB, ke port USB, terus udah deh langsung kehubung ke jaringan WiFi rumah kamu. Setelah nyambung ke internet, sekarang kita saatnya download driver dan update Windows. Nah, di sini juga sekalian aktifin lisensi Windows kalau kalian udah punya. Nah, menurut aku ya, download driver tuh termasuk opsional sih. Bisa dilakuin, bisa juga enggak. Karena biasanya kalau kita lagi update Windows, dia tuh secara otomatis bakal download driver dari hardware yang terdeteksi. Kecuali driver GPU ya, bukan iGPU. Kalau kamu mau install sendiri, manual juga bisa sih. Kalian tinggal ke website resminya, terus download driver dari hardware yang kamu pakai. Misalnya, kalau pakai VGA RTX 3060, ya udah kalian tinggal ke website resmi Nvidia, terus download driver 3060. Begitu juga kalau kalian pakai AMD.
Setelah kelar urusan install driver dan update Windows, sekarang saatnya kamu install beberapa software basic. Kayak contohnya browser favorit kamu, multimedia player favorit kamu, terus game-game yang pengen kamu mainin, atau software yang pokoknya penunjang pekerjaan kamu sehari-hari lah. Pokoknya semua software yang kamu butuhin deh intinya gitu. Oh iya, karena menurut aku kemampuan antivirus Windows Security ini tuh udah lumayan oke, jadi aku nggak download apapun. Tapi asalkan kalian nggak buka situs ataupun download yang aneh-aneh ya. Tapi kalau kalian pengen lebih aman lagi, kalian bisa install internet security pilihan kalian sendiri. Selain itu, aku pengen kasih tips sederhana buat ngoptimalin kinerja PC kalian. Yang pertama, atur startup program. Caranya gampang, kalian tinggal tekan tombol Windows atau Start, terus ketik Startup Apps. Nah, dengan menonaktifkan beberapa program yang nggak gitu penting, kalian bisa mempercepat booting Windows dan mengurangi beban kerja PC kalian. Terus yang kedua, aktifin Storage Sans. Jadi dengan aktifin itu, Windows tuh secara otomatis bakal ngapusin file-file sampah sesuai sama settingan yang udah ditetapin. Jadi kita lebih enak, gak perlu ribet lagi ngapusin file-file sampah satu persatu secara manual. Setelah ngikutin beberapa tips yang udah aku sebutin tadi, congratulations, akhirnya PC kamu udah bisa kamu gunain secara optimal. Kamu udah bisa nge-game, udah bisa kerja dengan nyaman pakai PC idaman, asik. Oke, thank you guys udah nontonin aku. Kalau ada ide dan saran boleh komen di kolom komentar. Bye-bye semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.